Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 3. Selamat datang di kelas yang baru. Di kelas 3 di tahun ajaran ini dengan tema yang baru, yaitu Allah hadir dalam alam semesta. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kami akan belajar, pimpinlah dan tuntun kami. Dalam nama Yesus, amin. Nah, sekarang kita mau menyanyi dulu ya lagu ini. Siapa dapat menghitung jumlah bintang di langit? Tak ada, tiada yang tahu. Siapa dapat menghitung jumlah ikan di laut? Tak ada, tiada yang tahu. Semua ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, alam semesta ini segala isinya. Siapa dapat menghias bunga berwarna-warni? Tak ada, tiada yang dapat. Siapa dapat membuat burung yang terbang tinggi? Tak ada, tiada yang dapat. Semua ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, alam semesta ini segala isinya. Siapa dapat menghitung jumlah bintang di langit? Tak ada, tiada yang tahu. Siapa dapat menghitung jumlah ikan di laut? Tak ada, tiada yang tahu. Tak ada, tiada yang tahu. Nah, nanti tugas menyanyi yaitu semua ciptaan Tuhan. Nah, anak-anak perhatikan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan semua diciptakan Tuhan sungguh sangat sempurna. Dan semua ciptaan Tuhan itu untuk kepentingan manusia. Misalnya, pada hari pertama Tuhan menciptakan terang dan gelap. Terang itu diberi nama siang, di mana ketika siang hari manusia bekerja, anak-anak belajar, sekolah, bermain. Dan gelap itu adalah malam. Nah, diciptakan supaya semua manusia dan makhluk hidup yang ada itu beristirahat. Yang kedua, langit atau cakrawala itu diciptakan Tuhan untuk membatasi air yang ada di atas dan air yang ada di bawah. Dan di langit itu ada matahari. Tuhan juga menciptakan daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Ya, lautan dan daratan. Laut digunakan untuk para nelayan mencari ikan, ya, berlayar, memenuhi kebutuhan hidup mereka. Demikian juga untuk tempat wisata, ya, anak-anak senang ya wisata di pantai ya, dan juga untuk binatang-binatang di laut ya, binatang air. Ya. Daratan diciptakan untuk tempat tinggal kita manusia, untuk kita bisa bekerja, tumbuhan tanaman dan hewan-hewan darat. Nah, anak-anak, semua jenis binatang baik di udara maupun di laut semuanya berguna untuk mencukupi kebutuhan manusia. Contohnya binatang di udara, burung, ya, demikian juga dengan kupu-kupu dan sebagainya. Demikian juga dengan ikan yang ada di laut, ya, macam-macam ikan, betul kan ya.
semuanya untuk mencukupi kebutuhan manusia. Demikian juga manusia itu berguna untuk Allah dan sesama. Karena manusia disebut sebagai rekan kerja Allah. Mengapa? Karena manusia itu mempunyai tugas untuk memelihara, merawat semua ciptaan Tuhan. Ya, dan juga manusia itu berguna bagi sesamanya untuk saling membantu, saling menolong, saling mencintai satu dengan yang lain. Nah, itulah ciptaan Tuhan. Kita semua bisa makan, bisa minum, bisa terpelihara sampai hari ini, semua adalah pemberian Tuhan. Tuhan yang menolong kita. Nah, apa yang kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Kita harus bersyukur atas semua ciptaan Tuhan. Nah, anak-anak, apa yang bisa kita lakukan sebagai tanda bersyukur kita kepada Tuhan? Perhatikan ini, dua anak melihat bulan dan bintang. Apa yang bisa kalian lakukan? Berterima kasih ya, berdoa pada Tuhan, memuji Tuhan, ya, karena kita tidak bisa membuat bintang dan bulan. Nah, sekarang nanti malam nih praktek ya, pandang langit di malam hari. Semua akan bisa melihat bintang-bintang. Ada yang kecil-kecil, ada yang besar juga ya. Bisa enggak kalian menghitungnya? Ya, saya kira kita tidak bisa menghitung bintang di langit. Itulah tanda kemahakuasaan Tuhan. Ya, saya kira semua senang melihat bintang. Juga pelangi. Pelangi setelah hujan, pernah enggak anak-anak melihat pelangi? Wah, itu sungguh luar biasa ciptaan Tuhan. Kita patut bersyukur pada Tuhan dengan berdoa, dengan memuji Tuhan, memelihara alam Tuhan dengan baik dan benar. Nah, mari kita akan belajar bercerita. Nah, hari ini anak-anak menceritakan keindahan alam. Nah, ini ada gambar, perhatikan anak-anak, ada awan, ada gunung, ada laut ya, ada rumah, ada bukit, tanaman dan sebagainya, rumput. Nah, silakan anak-anak menceritakan gambar yang ada di gambar ini. Nanti ceritakan di buku kalian ya, ceritakan, menceritakan, belajar bercerita. Ya. Kemudian anak-anak akan membuka Alkitab, membaca Alkitabnya di dalam Kejadian 1 ayat 11. Ya, di sana dikatakan, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Nah, nanti anak-anak akan membaca Alkitab, sebetulnya tidak hanya Kejadian pasal 1 ayat 11, tapi mulai Kejadian 1 pasal 1 semua dibaca. Di sana pada Kejadian pasal 1 kita akan melihat Tuhan menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Hari pertama terang, hari kedua cakrawala, hari ketiga daratan lautan tumbuhan, hari keempat benda-benda penerang, hari kelima binatang di air dan di udara, hari keenam manusia dan binatang di darat. Nah, itu nanti kalian akan melihatnya. Dan di sana akan keindahan Tuhan. Tuhan juga dalam Mazmur 19 ayat 2, Raja Daud juga menyatakan bahwa langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya, bahwa Tuhan itu menciptakan semuanya. Ya, Mazmur 121 ayat 6, tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Jadi semua ciptaan Tuhan itu sangat bermanfaat, berguna bagi manusia, dan tugas manusia adalah merawat, menjaga atas alam ciptaan Tuhan, tidak merusak. Ya. Sekarang tuliskan kebaikan-kebaikan Tuhan yang diperlihatkan melalui firman Allah dalam Kejadian 1 ayat 11. Nanti kalian akan membacanya dan tuliskan ada apa saja di sana. Lalu Mazmur 19 ayat 2, anak-anak belajar menggali isi ayat dari Alkitab yang disediakan. Ya, kelas 3 belajar menggali dan membaca dan memperhatikan isi dari ayat Alkitab. Kemudian anak-anak nanti juga akan belajar dari lagu Sungguh Indah Alam. Nanti dituliskan bercerita tentang apa. Jadi lagu ini makna atau isi, perasaan dan sebagainya, ceritanya tentang
ciptaan Tuhan, hewan, burung, ikan, tumbuh-tumbuhan, dan angkasa raya, bintang dan bulan, segenap tata surya memuji Tuhan. Tuhanku menjaga sejagat raya, burung marga satwa cukup makannya. Ajar aku Tuhan, buka mataku, belajar dari alam, lihat hikmat-Mu. Nah, ini nanti anak-anak akan menuliskan pendapatnya dan bercerita tentang lagu Sungguh Indah Alam. Anak belajar menulis ya. Nah, tugas kalian selanjutnya adalah membaca buku LKS halaman 4-5, mengerjakan soal halaman 5-7 yang atas, dan untuk tugas halaman 6, menulis puisi tentang indahnya alam ciptaan Tuhan. Ini ditulis di kertas yang bagus, dengan tulisan yang bagus dan rapi, dan diberi pigora. Nanti Bu Yanti akan share membuat pigora yang sederhana. Nah, sekian. Terima kasih. Kerjakan tugas sampai selesai dan tepat waktu. Di masa pandemi yang belum selesai sampai hari ini, anak-anak harus tetap menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan tetap tinggal di rumah kecuali anak-anak sangat penting baru keluar rumah ya. Tetap berdoa, bersukacita, dan bersyukur selalu. God bless you all. Terima kasih. Salam sehat.